Oke, baik. Pada hari ini pertemuan kita yang kedua masih tetap pada bab yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Seperti sebelumnya, pengertian dari pertumbuhan itu adalah adanya proses pertambahan volume yang irreversible atau tidak dapat balik dan merupakan perubahan pada makhluk hidup yang dapat diukur. Sedangkan perkembangan itu terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Terspesialisasinya sel artinya bahwa sel-sel itu akan memiliki bentuk dan fungsi dari asal yang berbeda menjadi beda. Misal di sini pohon mangga tumbuh hingga berkembang. Dikatakan dia berkembang jika mangga itu sudah memiliki bunga dan berbuah. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Itu terlihat tumbuhan akan bertambah tinggi. Mengapa? Karena terjadinya pertambahan jumlah sel sebagai hasil pembelahan mitosis pada meristem. Meristem itu terdapat pada titik tumbuh, di titik tumbuh primer, dan di titik tumbuh sekunder. Yang kedua, bahwa tumbuhan itu bisa bertambah tinggi karena terjadinya pertambahan komponen-komponen seluler dan adanya diferensiasi. Di sini ada kata diferensiasi. Di atas tadi sudah kita lihat bahwa pertumbuhan itu adalah merupakan proses pertambahan volume dan akhirnya berkembang terjadi spesialisasi sel. Akibat dari spesialisasi sel inilah maka terjadi diferensiasi. Oke, di bukumu ada gambar seperti ini. Ini adalah merupakan titik-titik tumbuh pada tumbuhan. Oke, ini adalah merupakan titik tumbuh akar. Suatu tumbuhan awalnya bisa tumbuh diawali dari peristiwa perkecambahan. Perkecambahan adalah munculnya tanaman kecil dari dalam biji. Atau seperti kemarin kita sebut, perkecambahan itu adalah biji yang sudah tumbuh. Nah, minggu kemarin juga sudah dijelaskan bahwa suatu biji bisa tumbuh jika ada air. Peristiwa masuknya air ke dalam biji kita sebut dengan imbibisi. Ini kita sebut sebagai proses kimia di dalam biji. Perkecambahan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perkecambahan epigeal. Yang kedua, perkecambahan hipogeal. Oke. Ibu pikir pelajaran kita sampai di sini, sampai pada jenis perkecambahan. Maka tugasmu adalah bedakanlah antara perkecambahan epigeal dengan perkecambahan hipogeal. Sekali lagi Ibu ulang, apa yang membedakan atau bedakanlah perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Tuliskan di bukumu, lalu kirimkan lewat Google Classroom. Oke, baik. Terima kasih sampai di sini. Mudah-mudahan Ibu bisa terima jawabannya sedapat mungkin jam 12 siang. Terima kasih.